Memang pun nggak apa-apa, silakan. Bisa pending ya. Pada Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, menyampaikan meneruskan pertanyaan jemaah. Tadi dikatakan bahwa bulan Ramadan itu juga merupakan bulan pendidikan atau tarbiyah, sekaligus juga bulan pelatihan, atau jadi Ramadan itu balai diklat kalau kata orang. Selama Ramadan tentu kita sudah dilatih untuk bagaimana kita jujur, bagaimana kita ikhlas, dan bagaimana kita harus benar dan mengendalikan emosi. Tapi seiring datangnya bulan Syawal dan dilepaskannya belenggu-belenggu setan yang seperti Ustaz katakan, kita terkadang kembali ke setelan awal. Ini setan lagi disalahin. Bagaimana trik melawan setan ini supaya apa yang sudah kita latih di Ramadan tadi tetap terjaga, Ustaz? Yang kedua begini, apa indikator yang bisa kita lihat dari seseorang, terutama dari segi perilaku dan akhlak mereka, yang ketika kita melihat itu dia berarti dia berhasil nih melewati Ramadan. Jadi indikator yang bisa kita lihat dalam diri seseorang, dia dikatakan berhasil melewati Ramadan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kalau tanya guru saya kadang-kadang ribet nih kita jawabnya. Baik Ustaz, al-afwu sebelumnya. Baik ya. Ya memang begitu. Kita kan puasa biasanya umumnya nih, umum bicara umum ya, nggak spesifik. Umumnya kan kita Allahumma lakasumtu itu ketika setelah Ramadan berakhir benar-benar lakasumtu itu. Benar-benar semua kita buka. Ya terkadang kita melupakan seperti itu. Ketika setan kembali dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana trik kita agar kita menjadi orang-orang yang mampu melawan setan dan tetap terjaga semuanya apa yang kita telah pelajari dari madrasah Ramadan yang begitu luar biasa. Ramadan adalah merupakan balai diklat kita, balai diklat akhirat itu yang luar biasa. Bagaimana kemudian kita triknya melawan setan ketika kita terlepas Ramadan itu? Yang pertama ada ungkapan bahwa setan itu pasti kalah. Kalau kata Joma Irama kan gitu ya. Iya, bagi penggemar soneta mungkin tahu deh itu bahwa saya setan pasti kalah kalau kita mau melawannya. Bagaimana triknya? Tetaplah semua fa'udhu ilallah rasul. Bukan cuma soal musyawarah. Maka ketika kita seperti itu, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Bahwa kita mengingat kembali Allah itu sebagai sandaran kita. Kita ada punya rasa malu terhadap apa yang telah kita lakukan. Maka kita menjadikan ibadah kita sebagai cermin tentunya. Ya. Ibadah kita sebagai cermin. Ketika kita melakukan sesuatu, kita ingat. Ketika kita bercermin itu kan bukan berarti melihat kesempurnaan kita. Kita melihat kekurangan kita. Istri kita mau kondangan, Pak. Kondangan. Dia ngaca, Pak. Dia bukan lihat cantiknya, Pak, tapi dia lihat kekurangan yang itu jilbab menjong apa enggak, kan begitu. Kemarin dia pakai lurus, sekarang enggak. Maka fa'udhu Allah. Maka menghadapi setan seperti itu kita kembalikan ke Allah dan jadikan Ramadan ini sebagai cermin buat kita berkaca bahwa kemarin kita sudah baik. Jangan sampai cermin ini beda dari pandangannya, beda dari bayangannya. Maka terus kita lawan sekuat tenaga dengan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu yakin dengan semuanya. Karena kegigihan di dalam hati kita sendirilah yang akan dapat melawan itu semua. Kesungguhan dan keseriusan kita untuk melawan itu ada pada kita masing-masing. Di samping Ramadan sebagai mediasinya, sebagai mediatornya, bahwa itu adalah kaca dan cermin dalam kehidupan kita. Kemarin seperti ini, jangan sampai bayangan ini berbeda dengan apa yang ada dalam kacanya. Maka kita lawan terus kan. Jangan khawatir, kita pasti bakal menang. Karena setan gak bakal berhenti untuk menggoda kita. Jangankan di luar, di dalam masjid pun kita digoda oleh setan. Ya, jangankan kita lagi sedang bermaksiat, lagi ibadah pun digoda dengan setan. Lagi ibadah sekalipun setan goda kita. Maka teruslah pada jalur kita yang sudah benar.
jalur kita yang sudah ada. Jangan pindah jalur apalagi memaksa sel, kan begitu ya, bakal nabrak ditabrak yang lainnya. Tetaplah pada jalur yang ada, seperti itu. Dan kemudian apa indikatornya orang itu berhasil? Kalau secara zahir kita bisa lihat bagaimana keberadaan dia di lingkungan. Kalau kita pengen lihat orang yang ada di lingkungan, ya, bagaimana dia berhasil? Sama ketika kita melihat orang itu, apakah dia itu mabrur atau mardud dalam hajinya, kita bisa lihat Pak, indikatornya di lingkungannya. Walaupun kita tidak bisa membutuhkan mereka atau beli mereka itu setiap saat, tapi paling tidak kita bisa lihat dalam bermasyarakatnya seperti apa, ketika bergaul seperti apa, apakah ucapannya sama seperti lagi Ramadan. Kemudian juga kita lihat tingkat kerajinannya ketika dalam ibadah yang biasa dia hadir, dan tetap kita husnuzon ketika dia nggak di sini, mungkin di sana kan salamnya kan begitu. Kita juga akan bisa melihat itu. Kita lihat bagaimana progres yang dia lakukan dalam kehidupan sehari-hari dia. Yang kemarin biasa dia menutup aurat, apakah terus dia menutup aurat pasca Ramadan. Yang kemarin dia biasa berjamaah, apakah ia terus hadir dalam berjamaah. Kita bisa melihat dari zahirnya. Dari batinnya kita mungkin gak bisa lihat karena itu urusan Allah, tapi dari zahir kita bisa lihat dari cara bergaul dia kepada kita, dari cara dia bermasyarakat. Karena ajaran agama dan Ramadan yang kami pendidikan pasti berikan efek sosial yang luar biasa pada seorang itu. Kalau dia telah mampu menerapkan apa yang di Ramadan lakukan, saya yakin itulah tanda-tanda mereka yang mampu keluar dan jadi indikator. Dari zahirnya, zahir ada batin. Ada ungkapan zahir itu menunjukkan batin. Kalau zahirnya dia bersih, insya Allah hatinya dia bersih. Kalau zahirnya dia rajin, insya Allah pada hakikatnya dia adalah rajin. Kita bisa lihat, bukan berarti kita ingin tahu keputusan orang, bukan. Tapi kita bisa lihat cara jauh atau secara kasat mata, oh iya nih, ternyata orang ini telah berubah sifatnya. Mungkin itu kali Ramadan yang kemarin dia dapetin menjadi sebuah pembekasan dalam dirinya untuk menjadi lebih baik lagi. Kita bisa lihat bagaimana kerajinan mereka dalam ibadah, bagaimana ketulusan mereka dalam berteman, bagaimana keikhlasan mereka dalam sedekah, bagaimana kita bisa lihat mereka selalu hadir di tempat-tempat kebaikan. Itu adalah indikator secara zahir yang dapat kita lihat. Mudah-mudahan dapat dijadikan pada setiap. Terima kasih. Satu lagi Ustaz. Iya, siap. Tadi dikatakan bahwa jadikan ibadah kita itu sebagai lifestyle tadi Ya. dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita praktekkan ibadah itu kita jadikan lifestyle, ada sesuatu yang mengiringinya Ustaz. Terkadang kita suka ria jadinya gitu Ustaz. Oh naik gua, gitu kan begitu Pak. Bagaimana kita mengatasi seperti itu Ustaz? Ya karena yang timbul efeknya itu pasti banyak kan ria gitu. Maka kita kembali ke yang konsep yang ketiga tadi, kita mesti merawat kalbun salim dengan hati yang bersih, kan begitu. Lifestyle dalam hal ini lebih ditentukan adalah begini, kita mengupayakan sesuatu yang memang itu menjadi kebutuhan dengan semaksimal mungkin. Kalau kita analogikan, kita beli sesuatu ngutang-ngutang kita belain nih untuk urusan dunia nih, gitu kan, untuk lifestyle. Kenapa kita nggak coba ketika ibadah itu hujan-hujan tetap kita jalan? Nah itu lifestyle-nya begitu, karena itu jadi kebutuhan. Hujan-hujan tetap kita jalan, becek, gak ada ojek, kan begitu, tetap kita jalan. Kita tetap hadir di situ. Dengan niat yang pertama ada semata-mata inna salati wa nusuki wa mahyi alamin. Kalau soal ria dan sebagainya memang kembali ke hati masing-masing. Yang penting ketika kita menggunakan itu, kita tidak ada niat untuk ria semata-mata karena kita ingin di hadapan Allah menjadi yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu RT aja gak urut, pasti kita main kos oblong doang, kan begitu ya. Bagaimana ketemu Allah? Ada pakaian khusus, minimal yang kita khususkan untuk Allah. Kita pakai baju koko yang khusus untuk Allah, kan begitu. Ada sarung khusus untuk Allah. Jangan ada sarung dipakai kotak di haple. Ya kan nungguin pagi main di haple pakai sarung. Mending kalau tiba wadimul mah BHS. BHS untuk di haple. Kenapa tidak dari hari kita khususnya maksudnya lifestyle ini kita upayakan sekuat tenaga. Banyak orang yang memang demi kebutuhan hidupnya dia rela buat pontang-panting. Kenapa kita nggak bisa untuk ibadah kita pontang-panting? Yang penting bukan urusan kita menyusahkan diri kita.
Misalkan kita pengen ke masjid ini, pengen biar mata bagus, kita ngutang-ngutang baju yang salah itu Pak. Kita ngutang itu baju sampai 10 bulan baru lunas. Ya itu gamis cakep banget, wah ini 2 juta ini gamis gitu kan. 10 bulan ya, 10.200, nah itu bukan ya. Artinya apa? Kita upayakan semaksimal mungkin untuk ibadah seberat apapun tantangannya. Kalau ibadah jadi kebutuhan, maka kita samperin tuh Pak. Ya kita jatuh cinta Pak, cecek-cecek nangka muda, becek-becek kita jalan juga kan begitu. Dulu jangan kita muda kali. Iya biar kata becek tetap jangan dibiarkan begitu Bang ya. Nah iya. Artinya apa? Seperti itu. Semaksimal mungkin kita berkorban luar biasa demi capaian nilai terbaik di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu dulu mohon ridhonya. Alhamdulillah rabbil alamin. Baik para jemaah, mungkin masih ada yang bertanya. Bapak atau Ibu? Bapak Haji Bani mungkin mau disampaikan. Mungkin sebagai pertanyaan untuk Ustaz, mungkin kan kita dari kami mungkin kita sudah menjalani ibadah saum Ramadan. Yang saya mau tanyakan bagaimana kalau kita punya anggota keluarga yang ketika Ramadan maupun setelah Ramadan ngepet aja Ustaz. Jadi dia tuh nggak berpengaruh, tetap aja dengan kebiasaannya, dengan maksiat dan segala macam Ustaz. Nah terus gimana sikap kita sebagai anggota keluarga untuk dia, sementara kita mau nasihatin tapi udah tua Ustaz. Mau diomelin juga nggak pantas kan. Nah saya mau bertanya bagaimana solusinya kita sebagai anggota keluarga. Demikian mohon diberikan pencerahan. Baik, terima kasih atas saya pun. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka bagaimana ketika ada anggota keluarga kita, bahkan orang yang kita kenal, bukan cuma anggota keluarga kita yang kita kenal, yang bergaul dengan kita setiap saat, namun dia tidak pernah berubah terhadap apa yang mestinya dirubah, masih ada kebiasaan misalnya. Bagaimana kewajiban kita? Kewajiban kita adalah kan sudah disampaikan oleh Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi wa illam yastati' fa bi lisan wa illam yastati' fa bil qalbi fa innahu min adafil iman. Kalau kita mau tetap dalam konteks wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kita nggak mungkin ngomelin dia apa letuaan dia, kita nggak mungkin dia apa galakan dia, ya kan? Apalagi kayaan dia kita ngomelin anak kita. Dia punya segala-galanya tapi badar banget dia ini. Dia apa aja punya tapi dia nggak pernah sama agama. Nah, tidak akan tetap kita menasihatkan kepada mereka dengan kebenaran dan kesabaran. Qulil haqqa wa kana katakan yang hak ala kulli dzalal pahit. Pahit itu bukan rasanya, resikonya. Pasti kita akan dianggap lu susahnya nasihatin gua kan begitu ya. Iya, gua mah gak sebaik gua kaya, lalu seminggu susah kan gitu kan. Itu kan boron namanya kan. Iya, kalau karena boron. Pahit bukan soal rasa, tapi pahit soal apa yang kita hadapi. Tetap Ustaz, kewajiban kita kalau kita mampu babiyadi dengan tangan kita apa yang kekuasaan kita, yang RT dakwah dengan ke-RT-hannya, dengan suratnya, dengan tanda tangannya. Kalau nggak mampu pabilisan, siapa kita yang suka khutbah, kita yang suka ngomong nih pakai lidah kita nih ngomongin. Kalau kita nggak mampu ya yang kayak kopi kita nggak suka, nggak ikut maksud itu udah. Tapi kita gedeg, bukan gedeg sama orangnya, bukan benci sama orangnya, tapi benci sama sikapnya. Hak manusia tetap kita berikan, tapi sikapnya jangan kita ikutin, jangan kita senengin. Kita nggak boleh benci orang lain dengan lantaran dia benci, dengan lantaran dia tidak takwa kepada Allah. Nabi nggak pernah benci kepada umatnya yang belum takwa. Bahkan Nabi berdoa supaya mereka ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang kalau nggak dinasihatin, nungguin ayat wasari'u ila magfiratin min rabbikum susah. Iya, kayak itu ayat wasari'u bahas bebasnya samperin tuh kebaikan kan gitu. Sekarang mah susah nungguin hidayah, kita yang getak. Kita yang ngajak, udah tua mau ngapain lagi? Ayo amalan kita belum udah berasa gua kan duluan gua tuanya gitu kamu ya kan? Lah iya tua duluan situ
justru karena dengan situ mati yang deketan dikit. Kayak gitu kan. Mumpung lagi banyak kaya sedekah gitu kan. Udah, ini urusan gua gitu kan. Lu gua kaya kapan juga boleh. Jangan kapan-kapan. Nanti kalau udah kapan-kapan dibungkus kain kapan. Kan begitu ya. Tetap stable, kita tetap ajak dia dengan kebaikan. Tidak boleh kita dengan cara kekerasan. Ajak dia dengan kebaikan. Wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Karena dalam nasihat itu ada kesabaran. Sabar kita untuk diterima atau tidak nasihat kita. Yang penting kewajiban kita telah disampaikan dengan sebaik-baiknya. Yang paling berat mendakwakan keluarga, mendakwakan yang paling tua. Maka ketika kita nggak nyampe dan kita nggak mampu ngomongin, doain biar mereka terbuka pintu hatinya. Nggak ada doa yang tertolak oleh Allah, apalagi buat kebaikan. Siapa tahu saudara kita yang kaya, dia nggak taat, begitu meninggal tanda tangan ini kebun yang di sana buat rusak saya pul, nggak coba itu. Bahkan begitu ya, nah iya, kita nggak tahu kan. Nah makanya doain dengan sebaik-baiknya. Tetap dan jangan benci orangnya, tapi boleh benci sikapnya. Sekali lagi, jangan benci zatnya, tapi benci apa yang ada di dalamnya. Kita hak baik tetap tunaikan sebagai saudara kita, tetap kita tundukkan kepala kepada yang Tuhan. Walaupun dia mungkin dalam kacamata kita hadiran luas bayang dia, jangan lihat itu, ya. Karena ibadah itu adalah komunikasi dengan Allah, ya kan. Itu tetap berjalan, tapi tanpa mengurangi rasa kemanusiaan, rasa persaudaraan dan satu rahmi di antara kita. Gitu saja. Mudah-mudahan kita mendapat tantangan terbelah di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Akan perlu kesimpulan dan pembacaan doa. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah rahimakumullah. Pada kesimpulan materi kita pada kesempatan pagi ini adalah bagaimana kita mengistiqomahkan diri kita dalam sebuah perbuatan kebaikan yang telah kita tanamkan dalam Ramadan. Karena keistiqomahan inilah yang mengantarkan kita dalam keberkahan, dan istiqomah inilah yang mengantarkan kita ke dalam janji Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga yang dijanjikan bagi mereka yang bertakwa. Sampai ke titik takwa adalah jalan istiqomah. Maka ayo sama-sama kita istiqomahkan kita dalam kebaikan. Kita istiqomahkan kita dalam ibadah, istiqomahkan kita dalam segala hal-hal yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kebaikan mana yang akan mengantarkan kita ke dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua kelak menjadi husnul khotimah dengan ibadah yang luar biasa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya adalah ayo sama-sama kita istiqomah terhadap ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Zaman boleh bergeser, tapi iman jangan bergeser. Zaman boleh berubah, iman jangan sampai berubah. Karena iman dan ketakwaan dalam istiqomah ini yang mengantarkan kita dalam kebahagiaan fid dunya wal akhirah, sesuai dengan hukuman doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan